Untuk pembuatan alas sebenarnya adalah bebas ya. Bila ini mau dijadikan tas dengan alas bentuk lingkaran itu bisa, bentuk oval juga bisa, bentuk persegi panjang juga bisa. Karena bebas saja asalkan jumlah stitchnya itu adalah sesuai dengan stitch terakhir teman-teman. Nah, karena di sini punya saya adalah 8 kali kelipatan pola ya. Jadi ini akan saya posisikan seperti ini. Jadi 4 motif ada di depan, 4 motif ada di belakang ya. Sedangkan bagian sampingnya adalah bagian yang HDC ini saja. Oke, di sini kita tandai ya. Di sini nanti akan membuat alasnya ya. Saya tandai dengan ini. Kemudian hanya 4 stitch, 1 2 3 4 ya. 4 HDC ini ya. Yang nanti selebar ini saja maksud saya. Nah, kemudian kita akan memasukkan hakpen, memulainya adalah di 1 stitch sebelah dari yang stitch marker biru. Jadi di lurusnya FPDC ini. Jadi di sini kita kait benang begini. Kemudian 1 chain supaya dia tidak terlepas ya. Kita memasukkannya hanya di bagian back loop. Jadi di stitch yang belakang saja ya. Tidak melewati 2 loop ini, tidak seperti ini, tapi hanya di 1 loop saja. Ya. Oke, setelah itu kita mulai membuat di sini bisa SC, bisa half double crochet, terserah teman-teman. Tapi di sini saya akan membuat SC ya, teman-teman. Ini pun kita memasukkannya hanya di bagian back loop. Ya, jadi hanya di loop yang belakang. Di sini ekor benang dari yang pertama ini, nah dari ini saya ikutkan di belakang supaya lebih rapi ya. Seperti ini, saya pasang stitch marker untuk menandai. Kemudian dilanjutkan SC lagi, tetap di back loop, SC lagi, back loop, dan juga SC. Berarti buat 4 SC ya di bagian back loop. Nah, lebar tasnya hanya 4 stitch ini saja ya, hanya 4 stitch ini. Kemudian di lurusnya FPDC ini kita buat slip stitch juga di bagian back loop saja seperti ini. 1, kemudian di stitch sebelahnya di sini juga buat slip stitch. 1. Jadi buat slip stitchnya 2 kali ya. Setelah 4 SC, 2 slip stitch. Kemudian kita putar rajutan kita seperti ini, sebentar. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kita tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 4 SC. Maaf ya. Patokannya dari stitch yang tadi warna biru 1 2 3 4. Berarti di sini. Di yang sini ya. 1 2 3 4. Oke. Kita buat SC. Kali ini buat SC-nya normal saja, jadi melewati 2 loop. 1. Bisa pasang stitch marker ya, teman-teman. 2 3, kemudian 4 di stitch yang ada stitch marker birunya. Nah, di sini. Sesampainya di ujung ini, kita akan buat slip stitch di sisi sini. Ini ya, terlihat ya, yang ini kan sudah terpakai slip stitchnya ini, berarti di stitch yang ini. Hanya ambil di loop atau buat slip stitchnya di loop yang dekat dengan rajutan kita. Nah, seperti ini. 1 2. Kalau setelah selesai membuat 4 SC, kita buat slip stitchnya 2 kali.
putar rajutan kita sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian 1 chain. Hitung ya, 1 2 3 4. Berarti di sini kita buat slip stitch, SC-nya. 1. Memang paling bagus atau paling enak tuh kalau selalu disiplin pasang stitch marker ya. Jadi tidak kebingungan. 2 3 dan 4 di stitch yang ada stitch marker oranye. 4 pasang stitch marker. Nah ya, menandai 4 stitch yang akan kita buat SC. Berikutnya buat slip stitch. Berarti kalau untuk memudahkan ya teman-teman, ini terlihat ya, yang ini kan sudah terpakai nih, udah terlihat longgar ya, udah kepakai. Nah ini ada 2 loop, berarti kita ambil di loop yang dekat dengan rajutan, berarti yang sebelah sininya. Jangan lupa 2 kali slip stitch, 1, kemudian di stitch berikutnya lagi 2, kita putar, kemudian 1 chain, buat SC mulai di oranye. 1 stitch marker dipasang, 2 3 kemudian 4. Kita buat slip stitch lagi sambil diperhatikan. Nah ini berarti udah terpakai, berarti di stitch berikutnya 1 2, kemudian putar 1 chain, dilanjutkan dengan 4 SC. Karena itu lupa nggak kepasang, jadi ini untung ada yang sudah terpasang, jadi buat patokan lagi 1 2 3 4, berarti dari sini. Nah oke, seperti itu saja teman-teman, dilanjutkan sampai nanti sudah agak banyak ya, nanti akan terlihat alasnya, bentuknya begitu. Ini mungkin sekarang masih belum terlalu nampak ya, tapi tidak apa-apa asalkan teman-teman tetap mengerjakan atau merajut seperti cara yang sudah saya tunjukkan, nanti akan terlihat bentuk alasnya. Dan tadi karena saya maunya ada 4 motif ya, 1 2 3 4, berarti di sebelah sini. Nanti kalau sudah menjelang yang sini, ini alasnya yang ujung sebelah sini. Nah nanti kalau sudah menjelang sini, kita akan ketemu lagi ya. Nah supaya nanti tahu untuk mengakhiri di bagian ininya. Oke, silakan dilanjutkan dulu teman-teman membuat alasnya sampai mendekati yang stitch marker ungu ini. Ini saya masih sampai di pertengahan perajutan bagian alas ya. Ini sudah beberapa row yang saya rajut bagian alas ya, sudah terlihat. Nah ini di bagian pinggirannya terlihat seperti ada garis ya, atau bordernya ini, karena kita hanya mengambil 1 loop ya. Jadi yang loop yang tidak dirajut akan terlihat menjadi bagian pinggirannya. Nah seperti ini. Di sini ketika sudah mencapai yang ini tadi yang saya tandai akhir dari slip stitch ya. Jadi supaya saya tidak keliru, tadi saya ketika perajutan yang akhir ya, perajutan badan akhir saya tandai tadi. Di sini saya akan buat slip stitch pertama di sisi ini. Kemudian slip stitch yang kedua di yang warna ungu. Sini.
Ini untuk meminimalisir kekeliruan saya ketika merajut ya, karena ini nanti supaya tidak rancu di bagian slip stitch, jadi nanti bisa merajutnya di bagian yang pas ya, atau di stitch yang benar. Dibalik, lanjutkan seperti biasa. 1 2 3 4, jadi di sini ya merajutnya. 1 2 setelah 4 kita buat slip stitch. Dilihat ya, ini sudah terpakai, berarti di stitch berikutnya untuk buat slip stitchnya. Slip stitch pertama, stitch berikutnya lagi, slip stitch kedua. Ups, maaf, kesenggol. Kemudian 1 chain, 4 SC ya. 1 2 3, kemudian ini yang keempat, setelah 4 kemudian kita akan buat slip stitch. Nah, ini slip stitch di badan tas ya. Kita membuat slip stitchnya adalah di yang kita beri tanda dengan stitch marker, jadi supaya tidak keliru ya teman-teman. Nah, seperti ini. Slip stitch pertama, di stitch berikutnya slip stitch kedua, kemudian kita tinggal melanjutkan kembali seperti itu ya, diteruskan sampai dengan ujung alas. Nanti kita ketemu di ujung alas ya. Ini punya saya sudah hampir selesai ya, tinggal beberapa stitch lagi ya, beberapa row untuk pengerjaan sampai dengan menuju bagian yang paling akhir. Nah, di sini sudah sampai sini, berarti saya buat 2 slip stitch ya, seperti biasa. Ups, saya ulang. 1 slip stitch, kemudian 1 slip stitch lagi. Di sini masih ada sisa 2 ya, ada 2 stitch yang belum di rajut apa-apa. Ini saya balik lagi dulu, saya kerjakan 1 chain, kemudian 4 SC ya, 1 2 3 4, berarti dimulai dari sini 1 2 kemudian 3, lalu 4. Setelah itu kita buat slip stitch yang di sini. Di sini sisanya tinggal 3 ya. 1 2 3 ini pas ya. Ini dipakai untuk ini, 2 dulu. 1 2. Kemudian saya putar. Kemudian 1 chain, 4 SC lagi, 1 2 3 1 2 3 4, berarti di sini 1 2, pasang stitch marker, 3, lalu yang ini ke 4. Setelah itu kita buat slip stitch ya, seperti biasa 2 kali ya, di 2 stitch
yang terakhir ini ya. Satu, dua. Nah, lalu kita merajut satu row yang paling akhir sekarang sudah. Satu chain. 1 2 3 4 berarti di sini 1 2 3, kemudian 4 ya, dan ini adalah slip stitch terakhir di sini. Sudah pas ya, yang di sini sudah terpakai semua, dan sekarang ini juga sudah yang paling akhir. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan tinggal menggabung bagian ini dengan yang sebelah sini ya, supaya tidak berlubang seperti ini ya. Oke, ini sudah sampai di sini ya, sudah paling akhir ya teman-teman, sudah sampai di tempat yang FPDC ini ya, di sini slip stitchnya. Oke, di sini kita akan akhiri. Untuk mengakhiri ini kita bisa pakai jahit ya, jahit, atau juga bisa dengan dirajut dari bagian dalam. Jadi kita akan balik ya teman-teman. Ini saya pasang stitch marker dulu di ini biar tidak terlepas pada loop terakhir kita. Ini saya balik lagi dulu rajutannya. Nah, seperti ini saya lihat dari bagian dalamnya ya. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung dirajut ya teman-teman, menggunakan ekor benang ini. Bisa juga teman-teman potong lalu jahit ya. Ini bebas aja cara penggabungannya supaya ini menutup. Yang terpenting adalah hasilnya nanti di bagian luar harus menyisakan baris yang bagian terluar ini. Nah, dari loop yang sebelah sini, ini ya, dari badan tas. Dari badan tas, loop yang ini sisakan yang bagian ini. Jadi yang digabung hanya loop yang berdekatan ini dengan 2 loop dari bagian alas. Seperti ini ya, nanti untuk penggabungannya, sehingga nanti akan menyisakan loop dari stitch yang sebelah sini. Loop-loop yang sebelah sini akan tersisa ya, jadi tidak tergabung, sehingga hasilnya nanti akan sama seperti yang ujung sini, sebelah sini. Nah, akan seperti ini, sebelah ini juga ya, jadi lebih rapi, jadi bisa lebih jelas untuk bagian sisinya. Di sini saya akan potong benangnya ya, jadi ini belum saya gabung, tapi saya akan potong dulu benangnya, kurang lebih sekitar 1 meter, walaupun nanti mungkin terpakainya tidak sampai 1 meter, tapi lebih baik saya menyisakan lebih banyak daripada saya kekurangan ya. Jadi ini bisa saya keluarkan. Ini tadi kan di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi akan memudahkan saya dalam merajut. Nah, tinggal saya gabungkan. Nah, ini dari bagian alas akan saya masukkan dulu ya. Nah, ini dengan stitch yang sebelah sini ya. Ketika sudah dibalik seperti ini bagian alas ya, yang sebelah sini adalah bagian alas, sedangkan ini badan rajutan, badan tas maksud saya. Di sini yang kita pakai adalah loop yang
front loop ya, yang ada dekat dengan kita. Jadi jauh dari rajutan. Kalau yang dekat kan sebelah sini ya, agak dalam. Berarti ini kita yang dekat dengan kita atau front loop. Hitung 1, 2, 3, 4. Ini yang keempat punya saya. 1, 2, 3, 4 untuk bagian alas. Jadi tanpa tambah satu chain tadi. Langsung saja. Teman-teman bisa pakai slip stitch atau juga pakai SC, bebas ya. Saya pakai SC di sini. Jadi saya hanya masukkan dari satu loop saja, yang sini front loop, sedangkan yang di bagian alas melewati 2 loop. Sudah 2 stitch, kemudian stitch ketiga masih tetap front loop, sedangkan yang sini kedua loop. Sudah 3, sekarang saya lepas stitch terakhir, saya masuk front loop. Kemudian yang sini, yang terakhir, masuk 2 loop ya, untuk bagian yang sebelah sana. Oke, sudah selesai. Tambah dengan satu chain sebagai pengaman, kemudian potong benang, lebih baik sisa banyak, jadi supaya lebih mudah untuk merapikan. Nah, seperti ini. Kita cek bagian luar. Kalau ternyata salah, nanti tinggal diperbaiki. Kalau ternyata benar, oke. Nah, sudah benar ya. Sudah ada sisa loopnya di situ tampilannya. Kita cek bagian alas. Nah, sudah langsung terajut di bagian badan tas kita. Jadi lebih enak ya, lebih cepat. Nggak perlu bingung hitung jumlah stitch harus disiapkan berapa, karena terkadang tarikan kita ketika membuat alas ternyata pas dipasangkan di sini jumlah stitch sesuai, tapi ternyata kepanjangan karena kita tarikannya tidak sama, atau ternyata kurang panjang karena tarikannya yang tidak stabil. Kalau seperti ini sudah otomatis selalu pas ya hasilnya. Nah, seperti ini. Setelah badan dan alas tas selesai, di sini saya akan buat tali serut untuk bagian atasnya. Tali serut saya buat dengan menggunakan I-cord seperti awalan ketika kita membuat bagian ini ya. Jadi kita sisakan dulu benang cukup panjang, baru kemudian buat I-cordnya. Di sini saya siapkan dulu sekitar 3 meter ya sebelum memulai perajutan, baru kemudian kita buat slip knot ya. Seperti yang sudah pernah kita buat di awal video, slip knot seperti ini. Nah, kemudian arahkan benang yang di sini yang 3 meter yang disiapkan di awal di depan dari hakpen. Kemudian kita kait benang. Lakukan lagi seperti ini sampai dengan panjangnya mencapai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Silahkan dibuat dulu, sudah tidak perlu dihitung jumlahnya berapa stitch ya. Yang penting sekarang adalah panjangnya bisa untuk dipakai jadi tali serut untuk tas kita. Setelah mencapai panjang yang diinginkan, ini sudah sampai di ujung punya saya ya, sudah sampai akhir dari 3 meter yang disiapkan di awal. Di sini ini sudah stitch terakhir. Di sini kita akan buat satu chain sebagai pengaman. Saya ikutkan kedua utas benangnya. Masuk pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru potong benang. Jadi digunakan untuk merapikan. Nah, seperti ini, jadi tidak terlepas. Nah, tinggal dirapikan lagi pakai korek api ya, karena saya pakai benang nilon. Dari 3 meter benang ini saya ukur kurang lebih hasilnya sekitar 1 meter. Jadi tinggal kita pasangkan ke badan tas. Pemasangannya kita mulai dari bagian depan ya, dari bagian depan tas. Kemudian misalkan pinginnya keluarnya benang di
titik mana dengan mana begitu, misalnya yang di sini dan di sini begitu. Jadi misal ini masuknya berarti di sini, kemudian nanti tinggal ditarik begini, kemudian keluarkan berapa stitch begitu ya. Diusahakan untuk bisa simetri. Ini kemudian ini dikeluarkan dari sini, misal begitu ya. Seperti ini, kemudian masuk lagi sampai mengelilingi mulut tas. Jadi nanti dia bisa ditarik dan bisa mengecil ya bagian mulut tasnya. Nah, ini punya saya setelah saya pasangkan ya, keluar masuk. Di sini bila teman-teman hitungannya sama dengan saya. Nah, di sini saya masuknya adalah per 4 pasangan dari FPDC 1 2 3 4, kemudian saya masukkan di sini 1 2 3 4 begitu ya. Nanti hasilnya akan simetris seperti ini. Jadi dia bisa pas di tengah ya. Setiap 4, kemudian di sini setiap 4 ya, 1 2 3 4 pasang, kemudian di sini juga 1 2 3 4 pasang begitu. Keluar masuk seperti itu saja, nanti hasilnya akan simetris seperti ini. Untuk bagian tali bisa terpisah, bisa juga langsung dijahitkan pada badan tas ya, atau dijahitkan atau dirajut. Nah, di sini ini ya yang tadi dijadikan patokan untuk pinggir ya, pilar dengan pilar ini yang saya katakan sebelumnya ini FPDC berarti 4 HDC ini ke atas ya. Jadi lebarnya bisa sekitar 4 stitch atau mungkin 5 stitch ya, di antara 2 FPDC, 1 BPDC dan 2 FPDC ini. Jadi 5 stitch ini bisa ya. Jadi dia masih bisa dikatakan masih di bagian tengah dari badan tas kita. Bagian tengah itu maksudnya adalah simetri ya. Jadi tidak miring begitu loh. Jadi dia di bagian pinggir tapi pas antara pinggir sini dengan pinggir yang sebelah sini begitu. Jadi dia pas tengah-tengah gitu ya maksudnya. Jadi bisa di 5 stitch ini ya, dari FPDC yang lurusnya FPDC ini misalkan seperti ini 1 2, kemudian plus 1 FPDC 1 BPDC, 2 FPDC atau plus 1 BPDC biar lurus dengan FPDC ini juga bisa ya. Jadi 6 atau 5 gitu, terserah teman-teman ya. Bebas aja, monggo gimana lebarnya ya. Nanti jadi ketika dia tertarik oleh tali serutnya seperti ini, dia ada di bagian sini, bagian tengahnya dari lekuan ini ya, di sini. Jadi nanti posisinya bisa pas. Punya saya untuk bagian tali akan saya rajut langsung di badan tas ya. Jadi dari 2 sisi nanti akan saya rajut ya, terpisah. Jadi maksudnya terpisah adalah terpotong ya, antara sisi kanan dan kiri nanti terpotong. Jadi di sini sudah saya tandai, saya ambil 6 stitch ya teman-teman, seperti perhitungan sebelumnya. Jadi dari 2 FPDC, 1 BPDC, 2 FPDC, 1 BPDC. Jadi lurus dengan nanti bagian pinggir ya. Oke, di sini saya masukkan di stitch yang sudah ditandai 1 2 3 4 5 6 ya, dipastikan lagi. Kemudian seperti ini. 1 chain tidak dihitung sebagai apapun tadi ya. Kemudian baru buat 1 SC. Kemudian kita masukkan di loop yang di SC ini, kemudian buat lagi. Jadi tingginya seperti DC ya. Lalu kita buat DC di 5 stitch berikutnya. Jadi total kita buat 6 DC. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru dibuat DC-nya.
Lalu berikutnya kita balik tanpa membuat chain. Kita tarik ya tas benang ini setinggi kira-kira setinggi DC yang biasa kita buat. Kemudian lilitkan hakpen seperti ini ya. Posisi dijaga dulu jangan sampai terlepas. Kemudian kait benang, kembalikan ke depan, lalu buat seperti ini. Jadilah tingginya seperti DC. Nah, jadi di setiap awal row nanti cara membuat DC yang pertama adalah seperti yang kita lakukan barusan ya. Jadi kita memulai DC-nya tanpa membuat chainless starting double crochet-nya ya. Jadi tanpa membuat chain. Oke. Silahkan buat beberapa row seperti itu, bolak-balik ya teman-teman. Ini saya baru buat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang adalah DC yang ke-6. Seperti ini. Lakukan beberapa row lagi. Ini saya buat sampai dengan row 5 saja. Kemudian saya tambah 1 chain, kemudian potong benang. Sisakan sedikit untuk nanti merapikan. Ini kurang lebih 5 cm ya. Kemudian di sisi yang sebelah sini akan saya buat cukup panjang kalau yang ini ya. Jadi nantinya di sini yang panjang, sedangkan ini yang pendek. Yang di sisi yang pendek akan saya pasang kancing seperti ini. Jadi nanti dari yang panjang itu nanti akan ada beberapa lubang begitu ya. Jadi yang pas dengan ukuran kancing ini. Jadi misalkan ingin panjang, tinggal dimasukkan di lubang yang A misalkan begitu. Kemudian kalau ingin lebih pendek lagi di yang B, posisi B maksudnya, kemudian posisi C, begitu bisa dibuat 3 lubang yang sesuai dengan ukuran kancing, atau mau 2 lubang juga bisa begitu ya. Jadi nanti walaupun ini tanpa kait udang, tanpa ring D, tanpa ring geser, tetap bisa panjang pendek talinya. Oke, kita buat tali yang sisi sebelah sini. Kurang lebih cara awalnya adalah sama seperti ini ya teman-teman. Jadi silahkan dibuat untuk yang sisi lainnya ini. Kita awali seperti ini juga seperti tadi ya. Nah, kemudian buat SC. Kemudian masukkan di loop yang sebelah sini. Kemudian kita buat SC lagi. Tingginya seperti DC. Kemudian kita buat 1 DC di 5 stitch berikutnya, sehingga nanti lebarnya juga sama 6 stitch. Silahkan buat ini kali ini lebih banyak row-nya ya, bolak-balik. Nah, ini setelah 15 row DC ya. Di sini row ke-16 saya balik seperti ini ya. Kemudian tanpa buat chain, kita langsung buat 1 SC di stitch yang pertama sini. Kemudian kita pasang stitch marker ya untuk memudahkan untuk menandai seperti ini. Kemudian kita buat 4 chain. 1 2 3 4. Kemudian kita skip 4 stitch 1 2 3 4 dan buat 1 SC di stitch paling akhir. Nah, di sini buat 1 SC. Nanti ini untuk lubang kancing ya. Kita coba apakah muat atau cukup. Nah, di sini pas ya untuk ukuran kancing saya. Misalkan nanti teman-teman lebih kecil, berarti jumlah chainnya bisa lebih sedikit ya. Kemudian skipnya juga bisa dikurangi. Tapi kalau mau simetri atau hasilnya pas, center atau tengah, ya tetap dibuat seperti yang saya
tunjukkan ya barusan ini. Oke, kemudian ini tadi row 15, ini 16, sekarang row 17 di sini. Tanpa membuat chain, langsung buat 1 SC di stitch pertama juga di sini. Mungkin memang agak sulit tapi tidak apa-apa ya. Bisa dicoba ya teman-teman, nanti pasang stitch marker. Kemudian di chain ini kita isi dengan 4 SC. 1 2 3, kemudian 4. Nah, seperti ini. Lalu di stitch terakhir kita isi dengan 1 SC. Jadi jumlah stitch tetap ada 6 ya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan kemudian membuat DC lagi. Jadi kita tarik setinggi biasanya ukurannya membuat DC, kemudian lepas, putar seperti ini, jaga posisinya, lalu kait benang, tarik ke depan, kait benang seperti ini, dan kembali buat DC normal di setiap stitchnya. Ini saya coba cek lagi dulu ya. Ini saya hentikan dulu sementara. Kemudian nanti hasilnya punya saya untuk lubang pertama. Nah, talinya talinya tidak terlalu panjang. Jadi bisa dicangklongkan di pergelangan tangan seperti ini ya. Nanti kalau mau lebih panjang, ini kan masih kita buat lagi beberapa row berikutnya, nanti terus buat lubang lagi seperti ini. Jadi nanti hasilnya talinya bisa lebih panjang, bisa 2 kali lubang atau mau 3 lubang, silahkan nanti teman-teman menyesuaikan aja mau berapa tampilan dari tas yang kita buat ini. Ini saya sudah selesai membuat lubang yang terakhir. Saya buat 3 lubang ya. Sudah buat SC nya, kemudian tambah 1 row DC, kemudian saya tambah 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian potong benang seperti ini. Nanti tinggal dirapikan. Saya untuk merapikan pakai jarum tapestry, nanti tinggal diselipkan di sini bisa, atau pakai hakpen ya, diselip-selipkan juga bisa. Nah, di sini 3 lubang yang saya maksud ya tadi, yang pertama 15 row dari bawah ya, 15 row DC, kemudian SC ini, kemudian yang kedua adalah 15 row lagi DC-nya, dan yang ketiga ini hanya 8 row. Bukan karena apa, tapi supaya ketika saya memasang pada posisi lubang yang paling pendek, ini talinya jadi cuma segini, bagian ini tidak melebihi badan tas ya. Kalau terlalu panjang jelek juga ya, saya tidak suka, tapi itu memang selera aja sih. Kalau teman-teman mau terlihat ada panjang begitu melebihi badan tas, tidak masalah, silahkan aja. Ini selera aja ya, saya kurang suka kalau terlalu panjang. Jadi ini pas sekian untuk yang ketika dipasang paling pendek. Ini gresek-gresek bagian dalam saya isi dengan handuk ya, ada ada kemasan plastiknya. Ini jadi untuk membantu saya melihat ukuran dalam tasnya bisa diisi apa aja gitu. Nah, inilah teman-teman hasil akhir dari tas kita. Hasil akhirnya untuk tinggi badan tas 22 cm, kemudian panjangnya ini ke samping ini 20 cm, dan lebar alas ini 3 cm. Kemudian tali panjang ini 50 cm, tali pendek hanya 5 cm, dan dari
satu gulung penuh, hanya sisa sedikit ya. Bisa dikatakan kalau mau lebih lebar lagi atau lebih tinggi, lebih baik menyiapkan 2 gulung benang nilon merek Peniti ini dengan hakpennya yang nomor 6. Kalau misalnya mau lebih besar lagi, berarti tolong diperhitungkan kembali untuk benangnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas ini bersama saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Selamat berkarya teman-teman semuanya. Bye-bye.